Manajemen kredit adalah proses pemberian kredit, penetapan persyaratan kredit, pemulihan kredit pada saat jatuh tempo, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kredit perusahaan di antara fungsi-fungsi terkait kredit lainnya. Umumnya pinjaman memiliki jangka waktu pengambilan dana yang tetapi yaitu sekitar 1-5 tahun saja. Sedangkan kredit memiliki jangka waktu pengembalian dana yang lebih panjang. Bahkan, bila Anda menggunakan kartu kredit, maka Anda tidak memiliki batas waktu pengembalian pinjaman. Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Manajemen kredit atau perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit. Alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi, dan pengamatan kredit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk menjaga keamanan untuk nasabah, penyimpanan, sedangkan fungsi kredit adalah sebagai berikut. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Agar Anda lebih memahami macam dan jenis kredit, ada baiknya Anda membaca artikel ini terlebih dahulu. Kredit menurut sifat penggunaannya, yaitu ada kredit konsumtif. Kredit ini digunakan untuk peminjam untuk keperluan konsumsi. Kredit produktif. Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi, tegasnya digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kredit menurut keperluannya, kredit produksi atau eksploitasi. Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi, baik jumlah hasil produksi maupun kualitas atau mutu hasil produksi. Kredit perdagangan. Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari suatu barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu kredit perdagangan dalam negeri, kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal sebagai kredit ekspor dan impor, kredit investasi. Kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun mendirikan proyek baru. Kredit menurut jangka waktunya. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya 1 tahun. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara sampai dengan 3 tahun. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu melebihi 3 tahun. Kredit menurut cara pemakaian. Kredit rekening koran bebas artinya debitu atau nasabah bebas melakukan penarikan. Penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan. Kredit rekening koran terbatas, artinya nasabah dilarang untuk melakukan penarikan uang sekaligus tetapi secara teratur, serta disesuaikan dengan kebutuhannya. Kredit rekening koran envelope,
Artinya penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah. Revolving credit artinya sistem penarikan kredit sama dengan rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun. Namun, cara pemakaiannya berbeda. Term loan artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tahu tentang itu. Kredit menurut jaminannya. Unsecured loans atau kredit tanpa jaminan. Sering juga disebut sebagai kredit blanko, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan, akan tetapi jaminan atas kredit adalah bona fiditas dan prospek usaha nasabah yang bersangkutan. Secured loans yaitu jenis kredit yang penilaiannya lengkap dalam arti segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk kolateral atau jaminan. Kredit bukan hanya sekedar utang, tapi suatu modal, suatu alat untuk mencapai tujuan usaha, suatu teman di kala susah, teman di kala ingin maju, dan teman setelah maju. Kredit adalah teman pengusaha selama-lamanya, selagi usaha masih ada. Pimpinan bank harus telah dapat mengukir kekuatan keuangan dan permodalan bank, baik uang sendiri maupun uang luar. Tiap-tiap bank mempunyai faktor-faktor pertimbangan sendiri dalam penentuan kebijaksanaan perkreditannya. Beberapa faktor penting dalam penentuan polisi perkreditan yaitu kita harus mengecek dulu bagaimana keuangan bank pada saat ini. Pengalaman bank dalam beberapa tahun terutama yang berhubungan dengan dana dan perkreditan, keadaan perekonomian, kemampuan dan pengalaman organisasi, perkreditan bank. Bagaimana hubungan dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis. Berbicara tentang organisasi kredit, harus diketahui dahulu tentang prosedur kredit. Karena di dalam organisasi haruslah tercermin pengertian atau penelaahan prosedur, pembagian tugas, pembagian atau pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan antara organisasi kredit dengan unit-unit lain di dalam bank. Pengelolaan kredit dapat kita urut sistematikanya sebagai berikut. Perencanaan kredit, permohonan kredit, administrasi kredit atau pengawasan, dan pengawasan kredit atau pengamanan kredit. Interest policy atau kebijakan dalam penetapan suku bunga kredit. Bunga kredit adalah suatu jumlah ganti kerugian atau balas jasa atas penggunaan uang oleh nasabah. Bunga uang itu ditentukan oleh preferensi likuiditas dan jumlah uang. Bunga pada dasarnya mempunyai dua pengertian, yaitu bagi bank, bunga adalah suatu pendapatan atau suatu keuntungan atas peminjaman uang oleh pengusaha atau nasabah bagi pengusaha. Bunga dianggap sebagai ongkos produksi ataupun biaya modal. Asas kuantitas harus dibarengi asas kualitas, yaitu dalam penyebaran risiko yang dilakukan melalui pemberian kredit yang menyebar ke beberapa sektor dan beberapa nasabah. Titik beratnya ditekankan pada segi kemampuan usaha nasabah. Karena kredit merupakan kegiatan yang utama dari bank, maka rencana kredit merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka melengkapi penentuan polisi perkreditan secara menyeluruh.
Langkah pertama dalam penentuan rencana kredit adalah penganalisaan berbagai aspek yang berhubungan erat dengan perencanaan kredit tersebut, yaitu pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi perekonomian dan perdagangan, line of business, keadaan keuangan bank, organisasi bank, skill dari pejabat-pejabat kredit. Beberapa langkah dalam pemberian kredit atau sering disebut prosedur kredit adalah pengumpulan informasi penilaian atau analisis kredit, keputusan kredit, pelaksanaan pencairan kredit. Untuk lebih jelasnya, silahkan dibaca artikel berikut ini. Nilai kredit. Kredit adalah kepercayaan dan hal itu timbul bila telah ada pendekatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Karena kredit sangat dibutuhkan masyarakat, maka kredit mempunyai satu nilai. Informasi kredit. Sumber-sumber informasi kredit dapat diperoleh dari laporan dari si pengusaha peminta kredit, laporan dari rekor bank, laporan dari sumber-sumber lainnya. Hal-hal yang tertera dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut. Maksimum kredit, jangka waktu keperluan kredit, bunga atau proposisi, bea materai, bentuk kredit, jaminan kredit, asuransi, ketentuan-ketentuan tambahan. Setelah pelaksanaan kredit, maka bank harus mengatur administrasinya secara baik, sehingga memudahkan bank untuk mengikuti perkembangan kredit tersebut. Demi usaha pengamanan, bentuk laporan yang diperlukan dalam administrasi kredit antara lain kartu induk debitur, laporan pemberian kredit, laporan realisasi, dan mutasi kredit. Langkah pengamanan ini dimulai dari sejak bank merencanakan untuk memberikan kredit. Usaha pengamanan adalah memperkecil resiko yang mungkin timbul. Pengamanan kredit mempunyai dua sifat pokok, yaitu pengamanan preventif. Adalah langkah pengamanan sebelum kredit mengalami ketidaklancaran atau kemacetan. Pengamanan represif adalah langkah untuk pengamanan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran ataupun kemacetan. Batasan pemberian kredit dikenal dengan L3 atau Legal Lending Limit, yaitu batas maksimal pemberian kredit atau BMPK. Manfaat BMPK adalah melebarkan risk spreading atau penyebaran resiko, menghindari monopoli kredit oleh grup debitur, mengurangi tekanan terhadap direksi oleh para pemegang saham atau pengurus lainnya, memperluas jaringan nasabah bank. Manajemen investasi kebijakan. Merumuskan kebijakan investasi statement tertulis, kebijakan investasi, penyertaan dan penempatan dana, kolektibilitas investasi. Tujuan utama dari kebijakan investasi bank adalah untuk mendapatkan pendapatan yang maksimum dengan resiko minimum. Jumlah pendapatan maupun tingkat risiko suatu investasi dipengaruhi oleh kualitas investasi, tingkat bunga, masa laku efek, faktor perpajakan, rasio penghasilan, aktiva investasi dengan jumlah dana modal. Merumuskan kebijakan investasi. Langkah-langkah merumuskan kebijakan investasi yaitu mengenal portfolio investasi modal, menentukan posisi perpajakan, menentukan masa laku, mengenal konjuktur statement tertulis kebijakan investasi. Pembuat kebijaksanaan perlu mengetahui dengan alat apa ia harus bekerja sebelum ia dapat merencanakan garis-garis besar kebijaksanaan dan detail-detailnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kebijaksanaan investasi adalah sama,
untuk seluruh bank, yaitu mendapatkan penghasilan, mempertahankan mutu yang tinggi dalam investasi agar dana-dana modal bank terpakai seluruhnya, menurunkan utang pajak seminimum mungkin. Penyertaan dan penempatan dana. Penempatan dana pada bank-bank lain ada 3 bentuk, yaitu deposito berjangka, termasuk deposit on call, sertifikat deposito,